Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, alhamdulillah ikut senang lihat senyumnya ibu-ibu. Kita wis ora sabar mau berangkat ini. Nah, ngoten nggih. Bener? Oh, menghitung hari nggih. Waduh. Napa perlu nyanyi menghitung hari, Bu? Ya, insya Allah 2 pekan lagi kita akan berangkat. Baik, saya kira persiapan sudah cukup banyak dan tinggal kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan memberikan kelancaran. Masih semangat Ibu dan Bapak? Masih semangat nggih? Masih semangat atau ngantuk? Masih semangat. Baik, langsung saja untuk persingkat waktu. Sudah ada yang membawa ikhram? Perlu kita praktekkan memakai ikhram? Perlu. Ya, monggo. Mas Zainal, monggo Mas, bisa, mungkin ikhramnya bisa dibagikan bagi yang kemarin pesan, nggih. Atau yang tidak pesan sudah membawa? Sudah, nggih, kita bareng-bareng memakai kain ihram nggih. Oke. Oke, sakit. Monggo bisa mengambil kain ihram di belakang supaya lebih cepat. Monggo yang sudah dapat langsung dibuka nggih supaya waktunya cepat nggih. Yang sudah dapatkan ihram supaya langsung dibuka. Oke, sekali lagi yang sudah mendapatkan kain ihram supaya segera dibuka dan praktek memakai kain ihram segera kita mulai. Di depan juga boleh. Yang sudah. Mulai, semuanya tolong diperhatikan. Jadi memakai kain ihram itu sebetulnya mung diubut-ubutke kaya sarung juga bisa. Tetapi kalau hanya asal-asalan, tadi Bu Umi ngendika kita tidak boleh memakai celana dalam. Tapi kalau asal-asalan ini takutnya ketika kaki kita melangkah atau terkena angin, pusakanya nanti terlihat. Maka kita memakai kain ihram dengan cara yang aman, aman, efektif sehingga nyaman ketika dipakai untuk kegiatan. Baik, yang pertama kain ihram kita bagi menjadi 2, nggih. Lalu kita sampaikan gini lewat belakang. Jadi satu kain ini sebagai sarung, ini yang sebagai sarung. Kemudian dipraktekkan atau dipakai seperti sarung. Jadi ujung dan ujung ditemukan. Ujung dan ujung ditemukan. Ini langkah pertama.
Oke, perhatikan ujung dan ujung ditemukan. Terus posisi badan di tengah-tengah. Oke, diambil di tengah-tengah. Yang ada ini, oke, yang putus ujung dan ujung ini di tangan kiri, Oke. Semuanya di tangan kiri. Oke, jangan terbalik. Nah, posisinya begini. Sudah semuanya? Sudah? Kemudian langkah yang kedua, posisi tangan kiri dilipat sambil dadanya menahan, dadanya dibusungkan begini. Ya, dadanya dibusungkan, yang kiri dilipat. Oke, sambil ditahan. Sudah semuanya? Saya ulang, Oke, dari dua, dadanya dibusungkan untuk menahan, lalu yang tangan kiri dilipat. Sambil ini Pak, ininya ditarik, terus jarinya menahan. Oke. Jarinya menahan pas di ketiak. Nah, sehingga nanti ini tertarik dengan sempurna, tidak kendor. Ngerti nggih? Kemudian yang ketiga, yang kanan gantian dilipat. Kemudian yang kiri ditarik, Pak. Nah, kembali yang kiri ditarik. Jadi yang kiri ini tadi sebagai alat bantu saja. Saya ulang, coba. Dapat ulang-ulang. Oke, yang pertama dada dibusungkan, untuk menahan supaya tidak jatuh. Lalu yang kiri dilipat, yang kanan ditarik, kenceng ditarik. Kemudian tangan kiri ini menahan kain di ketiak. Nah, ditahan gini, supaya tidak kendor. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, yang kanan dilipat, yang kiri ditarik lagi. Masih bingung? Saya ulang lagi, Coba, Yang kiri pertama, yang kiri dilipat, dadanya dibusungkan. Sudah? Kemudian gantian yang kanan dilipat, tetapi yang kiri ditarik lagi, karena ini hanya sebagai bantuan. Sudah? Nah, kemudian yang luar ini dimasukkan, dililitkan ke badan yang luar saja. Ya, dililitkan begini, ujungnya agak ditarik keluar. Sambil ditarik, ini yang kanan menarik, Nah, ini. Nanti kalau belum paham kita ulang. Nah, kemudian setelah ini dimasukkan, ini ditarik. Dan nanti kita ulang, Kita buatkan biasa. Sudah ada yang bisa? Insya Allah Ibu dan Bapak, dengan sistem ini akan aman, Ini akan aman karena tertutup. Kemudian belakangnya nanti bisa untuk gocehan istrinya, Untuk gocehan istrinya bisa ini. Masih bingung? Kita ulang, Kita ulang. Coba kita ulang, Ya, coba, diulang lagi. Ya. Semuanya yang kiri ujung dengan ujung ketemu. Sudah? Nah, kemudian yang kiri dilipat, dada dibusungkan. Langkah kedua, sambil tangannya ini menahan, Pak, menahan yang di ketiak sini. Nah, kemudian yang ketiga, yang kanan dilipat gantian, tetapi yang kiri ditarik, dikembalikan lagi.
Sudah. Kemudian yang luar, nggih, ini dimasukkan, nggih. Dililitkan ke badan. Sambil ujungnya ini agak ditarik keluar. Nah, nggih, begini. Nah, kemudian dibebatkan seperti dengan memakai kain sarung biasa. Sebetulnya ini begini bisa, Pak, nggih. Ini begini bisa, tapi kalau ininya di luar kan kurang rapi. Maka ini kita taruh di dalam. Nah, supaya rapi. Dan nggih. Setelah ini kita pakai seperti sarung biasa. Nah, ini. Cuma saya wanti-wanti jangan sampai di bawah pusar, harus di atas harus di atas pusar. Nah, ini. Ya, insya Allah jenengan ini mau melangkah selebar apapun bisa. Ya. Tur aman. Ora usah khawatir pusakanya terlihat. Ngoten nggih? Insya Allah aman. Coba Pak, sini Pak, Bapak, maju sini coba. Oke, coba yang lain diperhatikan nih dengan Bapak ini ya. Kita praktekkan. Oke. Coba perhatikan, ini bagi dua, oke? Dibagi dua sama panjang. Lalu yang kiri dulu dilipat Pak, yang kiri dadanya dibusungkan, yang kiri dilipat. Oke. Sudah. Setelah ini kemudian gantian yang kanan dilipat Pak, sampai ditahan. Tapi ini dilepas. Ya, dilepas. Terus ini dilipat. Supaya apa? Supaya ini dapat Oh, terbalik Pak. Oke. Oh, maaf keliru Pak, keliru. Oke. Maaf keliru. Oke. Jadi yang kiri dilipat diulang. Yang kiri dilipat, monggo dilipat. Ya. Terus yang kanan gantian dilipat. Yang kiri dilepas, ditarik lagi yang kiri. Ya. Tapi sudah. Yang ini ini yang satunya, nggih, ini dililitkan keluar. Nah, ke badan kiri. Sampun. Ya, coba ini kalau ini di luar ini kan nggak rapi. Maka ini yang di dalam, Mbak. Nah, gini. Terus dipakai seperti sarung biasa. Oke. Semuanya sudah paham? Nah, nanti Ibu dan Bapak, setelah ini mohon maaf Bapak-bapak, setelah ini bisa dipakai sabuk. Ngaten nggih? Sabuknya apa? Harus dengan sabuk umroh? Tidak. Saya lebih memilih dengan memakai sabuk biasa saja. Oke? Tadi nggak usah beli yang sabuk khusus umroh, enggak. Karena apa? Karena sabuk yang khusus umroh itu kalau ditarik gampang pedot. Nah, maka nanti pakai sabuk yang biasa saja, tidak masalah. Ngoten nggih? Nah. Kalau sudah, sekarang yang atas, monggo yang atas. Nih, yang atas. Nih, yang atas ini sebagai selendang. Nih, kalau yang bawah tadi sebagai sarung, ini sebagai selendang. Sudah semuanya? Ini dibagi menjadi dua bagian, tetapi yang kiri lebih pendek. Nih, yang kiri lebih pendek. Nah, kira-kira segini. Nih, kira-kira segini. Nih, yang kiri lebih pendek, lebih panjang yang kanan. Nih, di atas Pak, di atas ya, di atas bahu, nih, di atas bahu.
Sudah? Lah nanti yang kiri ini ujungnya dimasukkan ke sabuk, Pak. Oke. Tetapi kita belum pakai sabuk. Ini tangannya di bawah dulu, tangannya di bawah. Oke, tangannya di bawah kain. Tangan kiri. Ini di bawah kain. Ya, oke. Yang kiri di bawah kain. Pak Joko, yang kiri di bawah. Oke, sampun. Nah, nanti ujung yang kiri dimasukkan ke sabuk. Ngaten nggih? Tetapi kan kita belum pakai sabuk, maka kita masukkan dulu di sini yang kiri. Ya, sementara gini, oke. Dimasukkan ke sarungnya tadi. Sudah? Kalau sudah gantian yang kanan, tangannya juga dari bawah. Oke, dari bawah begini. Oke, ditaruh di bawah. Lalu ujungnya nanti juga diikatkan ke sabuk lewat belakang. Oke, ini. Oke. Nah, ini karena kita belum pakai sabuk, kita masukkan dulu di sini. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah betul? Ya, oke. Kenapa harus seperti ini? Kalau seperti ini Bu dan Bapak, untuk rukuk, untuk sujud aman. Oke, tidak gampang apa? Tidak gampang lotrok. Kalau yang disampirke biasa begitu rukuk, biasanya jatuh. Kata nggih? Saya ulang, nggih, saya ulang. Coba diperhatikan semuanya. Monggo diulang dari awal. Nggih, selendang dibagi dua. Nggih, bagi dua. Yang kiri lebih pendek. Nggih, yang kiri lebih pendek. Nah, tangannya dimasukkan ini, dilewatkan bawah. Tangan kiri dilewatkan bawah. Kalau sudah, ujung yang kiri dimasukkan, okay? Dimasukkan ke atau diikatkan di sabuk. Nih, ini kita masukkan dulu begini. Oke, dimasukkan. Lalu gantian yang kanan. Oke. Yang kanan lewat bawah tangan, bawah ketiak, diikatkan ke belakang. Sudah? Nah, sehingga nanti ini nampak rapi, nampak rapi, tidak keduduran, tidak gampang melotrok. Karena kalau sa'i tawaf banyak yang melotrok, ini terbuka, perutnya kelihatan. Nah, sehingga dengan memakai ini insya Allah aman. Coba yang perlu bantuan siapa? Saya sini, saya bantu. Ke depan. Coba Pak, sini Pak, maju Pak. Coba perhatikan nggih. Nggih, yang kiri yang pendek. Ini tangannya dimasukkan lewat bawah, Pak. Ya, lewat bawah kain. Terus ini nanti dimasukkan ke sabuk. Nah, tapi ini dimasukkan sini dulu. Terus yang kanan, tangannya juga lewat bawah. Bawah sini, Pak. Nah, ini dilewatkan bawah ketiak. Terus dimasukkan atau diikatkan di ikat pinggang yang bawah. Sudah. Nah, sehingga kan dilihat rapi Bang. Rapi, tidak utang-utang, nyaman dipakai. Dalam? Oh iya.
Nanti nggak usah khawatir nggih. Nanti kita kirim videonya. Oke, kita kirim videonya, bisa belajar di rumah. Di Madinah nanti bisa dibantu lagi. Ngoten nggih. Nah, nanti kalau tawaf kan kelihatan pundaknya. Nanti tinggal tangannya dimasukkan saja. Nah, nggih. Praktis, nggih. Praktis sekali. Kalau sudah selesai tangannya disusupkan lagi. Sampun. Ada yang perlu dibantu lagi? Nggih, Pak, insyaallah nggih. Nanti insya Allah kita kirimkan videonya di grup nggih. Bisa dipelajari di rumah kembali. Tapi yang penting sudah paham dulu nggih, cara-caranya. Nggih, nanti bisa dipraktekkan kembali di rumah. Monggo kalau sudah bisa ke sini nggih, Ibu dan Bapak semuanya. Nggih, kalau sudah bisa ke sini untuk kita mengamati Ka'bah kita. Nggih, miniatur Ka'bah. Ibu dan Bapak semuanya mungkin bisa ke sini berkumpul nggih. Oh, boleh dilepas, boleh enggak juga enggak apa-apa. Jadi kita perkenalkan dulu untuk Ka'bah kita, ngoten nggih. Yang pertama ini, okay, sudut ini dinamakan rukun hajar apa? Rukun hajar. Kok belum pada tahu ya? Rukun hajar. Kok belum kompak? Rukun hajar. Masya Allah. Karena apa? Karena di sini terdapat hajar aswad, ngoten nggih. Nah, ini rukun hajar aswad. Lalu di sini ini ada pintu Ka'bah, warna aslinya emas. Ngoten nggih? Warna aslinya apa? Emas. Nah, ini pintu Ka'bah. Nah, kemudian antara hajar aswad dan pintu Ka'bah ini kan ada space, ada tempat. Nah, tempat ini yang dinamakan multazam, yaitu tempat yang paling paling istijabah, paling mustajab untuk berdoa. Nah, ini di multazam ini. Jadi antara hajar aswad dan pintu Ka'bah ada satu tempat yang sangat ijabah yang dinamakan apa? Multazam. Nah, multazam. Sunahnya orang ketika di Ka'bah itu menempelkan muka, wajah, kemudian dada dan tangannya ini ke dinding multazam. Sunahnya seperti itu sambil berdoa. Itu sunahnya, tapi kan tidak mungkin. Maka ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud antara hajar aswad dan pintu Ka'bah itu ada tempat di sini sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Maka nanti jenengan sempatkan berdoa nih di multazam, walaupun tidak di depannya persis, tetapi mencari tempat yang sejajar dengan atau segaris dengan multazam. Maka nanti sempatkan ketika tawaf sunnah, nanti berdiri mendekat ke multazam sedekat mungkin, lalu berdoa di sana. Berhenti berdoa di sana ketika tawaf sunnah, atau ketika tidak tawaf menuju ke sini juga
tidak apa-apa berdoa di sini. Ini tempat yang paling ijabah. Nah, kemudian nanti di sini ada makom Ibrahim. Tapi ini tidak kelihatan goib. Goib. Di sini ada makom Ibrahim. Nah, kemudian terus ke sini, ini namanya rukun Iraki, yaitu sudut yang madhab ke negeri Irak. Nah, setelah rukun Iraki, nanti di sini ada lingkaran, setengah lingkaran, yang dinamakan apa? Hijir Ismail. Nah, di sini, jadi Hijir Ismail ini merupakan bagian dari Ka'bah. Maka ketika ibu dan bapak bisa sholat di Hijir Ismail, itu sama artinya sholat di dalam Ka'bah. Ngoten nggih? Nah, sekarang memungkinkan sekali karena orang yang mau sholat di Hijir Ismail yang penting sabar antri. Nah, karena masuknya tidak rebutan lagi, tetapi harus antri. Nanti jamnya diatur. Yang putri jam sekian, yang putra jam sekian itu diatur. Nanti bisa antri. Nah, kemudian rukun yang sini ini dinamakan rukun Sami. Yaitu sudut yang menghadap negeri Sam. Kemudian kita berputar lagi terus sampai di sini. Ini namanya rukun Yamani. Ketika tawaf itu ada sunnahnya. Yang pertama sunnahnya mengusap Hajar Aswad. Tapi ini nggak mungkin kita lakukan. Kalau sunnah itu tidak mungkin dilakukan atau menimbulkan mudarat, maka sunnah itu lebih baik tidak dilakukan. Maka nanti kita cukup dengan istiqlam. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, sunnah yang kedua ini mengusap rukun Yamani ketika tawaf. Tetapi ini pun juga sulit, juga sulit. Maka ketika di sini nanti kita tidak mengusap tidak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan maka mengusap lebih baik. Nah, mungkin di tawaf sunnah nah itu mungkin bisa dilakukan rakitang 1 kali dalam 1 kali tawaf. Nah ini. Nah, untuk memulai tawaf itu dimulai dari rukun Hajar Aswad. Dari rukun Hajar Aswad di sini. Jadi nanti di sini rukun Hajar Aswad, kemudian nanti di tiang ini, misalkan tiang ini nanti ada lampu hijau. Maka untuk memulai tawaf itu kita mengambil garis lurus antara Hajar Aswad dengan lampu hijau. Nah, jadi misalkan kita berjalan di sini, berjalan, kita baru datang, kita cari garis yang lurus ini. Nah, ini sudah lurus. Maka ketika sudah pada posisi garis ini, kita palingkan wajah kita. Dipalingkan saja, tidak usah diputer. Cukup dipalingkan. Dipalingkan sambil berjalan, nggak usah berhenti. Kalau berhenti nanti akan didorong yang dari belakang. Maka cukup palingkan wajah, lambaikan tangan. Kalau 2 tangan bisa lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak dengan 2 tangan, cukup tangan yang kanan. Kita lambaikan Bismillahi Allahu Akbar. Maka kemudian kita berjalan untuk memulai tawaf. Nah, sekarang pertanyaan begini Bu dan Bapak. Saya ingin bertanya kepada jemaah semuanya. Hajar Aswad itu warnanya apa? Hitam. Hajar artinya apa Ustaz? Batu. Aswad artinya hitam. Tapi apa sebenarnya Hajar Aswad ini rupanya hitam, warnanya hitam? Tidak. Apa? Putih. Di dalam hadis disebutkan Hajar Aswad itu warnanya putih seputih susu. Kenapa kok jadi hitam? Karena banyak dosa. Siapa yang dosa? Manusia. Ini hitam karena banyaknya dosa manusia, sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Maka ketika kita lambaikan tangan begini, apa yang bisa kita ambil hikmah? Kita berpikir dalam hati kita berkata, dulu Hajar Aswad itu warnanya putih, sekarang menjadi hitam. Hitam karena dosa-dosa manusia. Jangan-jangan kita ini karena dosa-dosa kita bisa membuat andilnya warna hitamnya Hajar Aswad.
Maka yang terikat apa? Ketika kita lambaikan tangan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Okay? Dalam hati kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ampunilah ya Allah dosa-dosaku, karena aku pun sudah andil memberikan warna hitam pada hajar aswad. Kita manusia enggak? Manusia kan? Nah, karena ini hitamnya juga karena manusia. Maka ini hikmahnya ini. Kita lambaikan tangan di dalam hati, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Kita ingat dosa kita. Betapa banyaknya dosa kita. Nah, kemudian setelah bismillahirrahmanirrahim, lalu kita melangkah. Kemarin kita membaca apa? Sampai maqam Ibrahim, masih ingat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Terus kita baca. Ini sampai nanti maqam Ibrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, dari makam Ibrahim di sini, ini Rasulullah tidak menuntunkan satu doa pun. Rasulullah tidak menuntunkan satu doa pun. Doanya apa? Bebas. Yang tidak berdoa pun tidak apa-apa. Yang orang berdoa eman-eman. Karena ini ketika tawaf, waktu dan tempat yang paling ijabah itu adalah antara makam Ibrahim sampai dengan nanti rukun Yamani. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berdoa. Kemarin kan Allahumma imanan bika wa tasdiqon bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Kan gitu kan? Ya Allah, Engkau akan memenuhi janjimu. Nah, sekarang ya Allah, nanti aku akan berdoa dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani. Maka janjimu itu aku tagih sekarang ya Allah, untuk Engkau kabulkan doa-doaku. Kan kita sudah berdoa itu, ngerti nggih? Maka di sini kita berdoa sampai nanti rukun Yamani. Ngerti nggih, rukun Yamani di sini. Nah, nggih. Nah, sampai di sini kita berdoa. Nah, setelah sampai rukun Yamani, nanti apa nitain ini rukun Yamani? Nitain ini ketika kita sudah bisa melihat lampu hijau di sana. Nah, ketika sampai di sini pasti lampu hijau akan terlihat. Oh, berarti ini sampai rukun Yamani. Nah, dari sini kemudian kita berdoa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai rukun asyhadu apa lagi? Sekarang sini kita mulai lagi. Bismillahi Allahu akbar untuk putaran yang kedua. Ngaten nggih? Sakit dipahami? Maka nanti jangan sampai disia-siakan doa itu. Doanya apa? Bebas, bebas. Maka kemarin kami pesan, silahkan doa-doa itu disusun dari rumah. Jangan sampai di sana baru bingung ngarep donga apa. Serak disok koncone nak pikir. Maka doa-doa itu disusun dari rumah. Nah, sebagai salah satu contoh, kemarin saya susunkan doa putaran 1 sampai putaran ke-7 itu dipakai alhamdulillah, tidak dipakai mau diganti yang lain juga tidak apa-apa. Tetapi yang penting hafal. Oh, doa putaran 1 saya doanya ini, kedua ini, ketiga ini, sehingga nanti ketika kita tawaf, tadi saya putaran keberapa ya? Kita ingat, oh tadi saya mendoakan siapa? Oh tadi saya mendoakan anak-anak saya. Berarti sudah di putaran keempat. Ngerti nggih? Sakit difahami? Ada yang ditanyakan? Berarti nanti kita lakukan berapa? Sampai 7 kali. Ngerti nggih? 7 kali bismillahirrahmanirrahim selesai. Lalu yang laki-laki ini dikembalikan, ditutupkan pundaknya, lalu kita menuju ke makam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Lalu sholat di belakang makam Ibrahim dua rakaat. Ngeten nggih? Rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Al-Kafirun. Yang kedua membaca Al-Ikhlas. Sampun pinter-pinter insyaallah. Nah, setelah selesai sholat berdoa. Berdoa,
nanti silakan nggih proposalnya disampaikan ke Allah, proposal yang sudah disusun dari rumah nggih sampaikan kepada Allah. Ingat, ini seluruh Masjidil Haram ini adalah tempat yang ijabah. Apalagi kita sedang tawaf. Maka Allah, kita ini sebagai tamu Allah, Allah menjamin akan mengabulkan doa-doa orang yang menjadi tamu Allah. Allah akan mengabulkan permintaan orang-orang yang menjadi tamu Allah. Maka nanti susunlah proposal, proposal doa itu susun. Apa saja yang menjadi hajat ibu dan bapak. Setelah selesai tawaf, maka sampaikan kepada Allah. Menangislah kepada Allah. Curhat kepada Allah. Sampaikan unek-unek kita itu apa. Diplongke hati ini betul. Diplongke betul. Kita sudah meluangkan waktu, biaya. Maka di sini sampaikan. Mumpung kita tidak ada jarak dengan Allah. Nah ini. Kemudian setelah berdoa, kita menuju ke Zam-Zam. Nah kemudian minum air Zam-Zam. Kalau kemarin minum air Zam-Zam sunahnya dengan apa? Berdiri. Kemudian dengan tangan kanan. Kemudian berdoa. Oke, berdoanya salah satunya dengan tuntunan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka ulama menjelaskan ketika minum Zam-Zam jangan dihabiskan, tetapi sisakan sedikit, lalu usapkan ke kepala, siramkan ke kepala, usapkan ke seluruh tubuh, bagian-bagian anggota badan kita, sambil di dalam hati kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah semua penyakit yang ada pada badan kita, sembuhkan ya Allah. Karena apa? Karena sabda Rasulullah, orang yang minum Zam-Zam itu tergantung niatnya. Kalau niatnya pengen kenyang, maka Allah akan kenyangkan. Kalau niatnya ingin sembuh dari sakit, Allah akan sembuhkan sakitnya. Maka itu berdoa. Nah setelah selesai, kemudian kita menghadap ke Ka'bah, kita lambaikan tangan Allahu Akbar untuk pamitan. Pamitan untuk menuju ke sa'i. Dari sini ada yang ditanyakan? Monggo Ustaz. Ada kesempatan untuk sholat di Hijr Ismail, tapi kalau itu tawafnya belum selesai, belum boleh, walaupun ada kesempatan. Jadi Ustaz, untuk tawaf wajib, tawaf umroh, semuanya tidak boleh sholat di Hijr Ismail. Sepakat semuanya tidak boleh. Supaya apa? Supaya tidak ada yang tertinggal. Nah ini harus disepakati. Kalau mau sholat di Hijr Ismail, nanti mencari waktu-waktu yang luang tersendiri. Tidak harus dalam posisi tawaf. Katakan Ustaz, misalkan menjelang setelah sholat duha. Nah itu biasanya antriannya tidak begitu banyak. Karena siang hari. Juga yang lain masih sarapan. Kemudian kita antri sendiri di sana. Nah, monggo Ustaz, seperti itu. Jadi waktu tawaf umroh tidak boleh ada yang melaksanakan ibadah-ibadah selain yang dilakukan rombongan. Harus kompak. Termasuk tadi ketika tawaf tidak boleh ada yang menghidupkan HP. Nah, HP harus dimatikan semuanya. Supaya apa? Niat kita ini betul-betul lurus. Jangan sampai nanti ketika tawaf ada yang selfie, ada yang siaran langsung, ada yang malah tiktokan. Gak boleh iman-iman. Niat kita bisa lain nanti. Padahal tadi Allahumma imanan bika, ya Allah aku kesini, aku lakukan ibadah umrah ini jauh-jauh dari Indonesia semata-mata karena imanku kepada Engkau. Nanti kalau kita pakai HP, wah niatnya sudah lain lagi nanti. Maka akan yang demikiannya akan membakar pahala ibadah kita. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup, monggo Ibu. Terima kasih, saya mau bertanya Pak, teknik setelah kita tawaf 7 kali, kalau mau keluar itu yang mudah itu bagaimana tekniknya Pak, caranya Pak? Jadi begini Ibu dan Bapak, untuk tawaf itu nanti begini. Yang muda-muda nanti di depan. Mungkin 5 orang di depan.
nanti akan kita atur di sana sebelum masuk ke pelataran. Yang muda-muda 5 di depan, lalu yang samping-samping laki-laki. Depan, sampingnya laki-laki, lalu wanitanya di tengah. Ngoten nggih? Lah nanti bisa diatur TL atau mutawif yang di depan. Nggih, untuk memandu. Nah, kemudian salah satu di belakang untuk sabu jagat. Sabu jagat. Kemudian merapat terus. Nggih, jangan sampai ada celah. Kalau ada celah nanti ada yang menyusup. Maka insya Allah dengan teknik ini tidak akan ada yang tercecer. Nah, kemudian ketika kita masuk, ya kita dari luar dulu Ibu. Dari tepi luar, lalu semakin lama semakin masuk. Tetapi jangan sampai masuk ke tengah, ke dekat Ka'bah. Ya, karena nanti akan menjadi suk-sukan. Maka tetap di jarak yang aman. Nah, kemudian mulai putaran ke-7 ini mulai keluar. Nih, rombongan berjalannya itu mulai keluar. Jadi serong sedikit keluar sehingga nanti ketika sampai di makam Ibrahim semuanya sudah kita di posisi di luar. Nah, ini jarang yang seperti ini. Kebanyakan wis rampung terus nerobos saja ke sana. Nah, ini akan menjadikan apa? Macet, jamaah juga terpencar. Maka nanti kita pakai teknik itu, iya, jadi nanti kita keluarnya pelan-pelan, semakin minggir itu di putaran yang ke-7. Oke, monggo. Kalau Pak, tadi kan informasinya. Ya, jadi nanti ketika batal, jenengan agak pelan, lalu menghampiri yang paling belakang, mutawif atau TL-nya. Ya, nanti untuk berwudu. Nah, kalau wudunya kemarin kami menyarankan dengan apa? Spray, okay? Jadi nggak perlu keluar. Sehingga apa? Sehingga nanti tidak terlambat jauh dengan temannya. Kalau keluar nanti agak repot. Maka pakai spray dengan teknik wudhu yang sudah kita ajarkan kemarin. Ngerti nggih? Nggih. Nah, dengan membasuh tangan, nggih. Lalu yang kaki ya juga dengan mengusap saja. Tangan kanan membasuh kaki kanan. Kiri, kaki kiri. Masih ingat dia kemarin? Insya. Cukup? Oh, monggo Ibu. Mohon maaf karena saya juga baru pertama kali ya Pak ya, dan juga nggak pinter ngaji. Kapan untuk doa-doa apakah bisa dibantu ya Pak, kayak tadi minum air zam-zam, kemudian doa yang seperti itu bisa dibantu atau nanti saya tetap harus menghafalkan dulu, walaupun saya juga berusaha untuk menghafalkan seperti itu Pak. Jadi di grup sudah ada Ibu sebetulnya, tapi nanti kita share ulang, ngoten nggih? Enggak apa-apa kita share ulang. Nah, nanti kita share ulang ngebak-ngebaki. Karena yang belakangan mungkin belum. Tapi intinya begini Ibu, intinya doa umrah itu hanya beberapa saja. Dan insya Allah semuanya sudah hafal. Yang pertama tadi doa apa? Memulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. 1 sudah hafal nggih. Kemudian yang kedua subhanallah walhamdulillah walillahu akbar. Sampai makam Ibrahim sudah hafal nggih. Lalu antara makam Ibrahim sampai rukun Yamani 7 putaran doanya bebas. Nggih, kalau kami kemarin memberikan panduan, putaran pertama mendoakan siapa? Ibu. Kedua mendoakan bapak. Ketiga istri atau suami. Keempat anak. Kelima diri sendiri. Keenam saudara. Ketujuh doa titipan dan orang-orang yang berjasa kepada kita. Doanya dengan bahasa Indonesia saja Ibu. Ngaten nggih? Mpun hafal lho nggih? Hafal. Kemudian rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Hafal Ibu? Oh, sampun hafal ngoten lho. Mohon nggih, sampun hafal lho nggih. Nah, cuma itu saja doanya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin memberikan saran saja, Tat. Semua bahan, baik itu schedule, kemudian rangkaian perjalanan, termasuk materi-materi dan doa-doa bisa disimpan di SID dan dimasukkan ke itu profil grup itu di atas tuh. Nanti mungkin yang mudah-mudahan ada pinter itu. Gitu. Jadi nanti kalau kita butuh doa nggak usah
memenuhi scroll chat tapi nanti langsung ke profilnya, kemudian di situ SID diklik, nanti semua materi doa dan semuanya udah bisa disimpan di situ. Itu lebih praktis, Tat. Nanti mungkin yang panitia muda-muda itu lebih paham. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sarannya Ibu. Saya kira cukup nggih. Nggih, ini sudah jam 2 juga ini. Nggih. Kita nanti habis keluar dari makam Ibrahim itu kan bersamaan. Terus sholatnya itu nanti juga bersamaan apa sendiri-sendiri jamaah gitu? Sholatnya nanti sendiri-sendiri Ibu. Jadi tidak berjamaah. Ngaten nggih? Sholatnya sendiri-sendiri. Nanti saling menjaga, nggih, saling menjaga. Ya, sebentar. Ya. Nggih, niatnya nggih, niat sholat itu di dalam hati saja Ibu. Nggih, misalkan dengan bahasa Indonesia juga boleh, tapi di dalam hati loh nggih. Nggih, ya Allah, kalau badai sholat ba'da tawaf. Itu aja enggak apa-apa di dalam hati. Ngoten nggih, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau badai sholat ba'da tawaf. Enggak usah dilafalkan. Ngoten nggih. Nggih. Sa'i. Ya, untuk sa'i juga rombongan nggih. Juga rombongan. Jadi nanti sa'i kita mulai dari sofa menuju ke mana? Marwah 7 kali putaran. Doa-doanya kemarin sudah kita sampaikan nggih. Nah, insya Allah itu nanti dipandu semuanya. Nggih. Cukup? Oke, alhamdulillah kalau sudah cukup nggih, kita tinggal menunggu hari sambil tetap terus berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Nggih, dan nanti juga kemampuan untuk melaksanakan ibadah umroh, nggih, dan pulang kembali dengan selamat, dengan berikat mendapatkan umroh yang makbul, amin ya rabbal alamin. Demikian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.